Tiara, Hadiru, Erla, Anis, Iza, Umam, Danang, Pandi, Tata. Nggak masuk, Bu. Kenapa nggak masuk? Sakit, Bu. Sakitan Bu. Sakitan, Bu. Ada surat izin, Bu. Nggak ada, Bu. Goib. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makna orang tua bagi seorang anak. Nah, orang tua merupakan orang yang secara jasmani menjadi asal keturunan seorang anak. Di sini Islam mengenal dua macam orang tua. Yang pertama yaitu orang tua secara biologis. Orang tua secara biologis yaitu orang yang telah melahirkan kita. Dan yang kedua yaitu orang tua secara rohani, yang mana orang tua yang telah mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saling menghormati dan juga menyayangi anggota keluarga akan menumbuhkan keharmonisan dan juga kebahagiaan dalam hidup. Sikap tersebut harus ditanamkan dan dibiasakan dalam keluarga, karena hal ini akan membentuk karakter positif bagi seorang anak. Selanjutnya yaitu kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya kafir ataupun musyrik. Seorang anak tidak diperkenankan berkata-kata yang tidak baik kepada orang tua, apalagi membuat hati mereka sakit. Nah, di sini dilihat LKS halaman 11 ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata saja kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi kita mengucapkan dengan ucapan yang kasar kepada mereka. Ketika kita sedang dinasehati oleh orang tua, maka sebaiknya kita dengarkan dengan baik. Jangan pernah memotong pembicaraannya. Kita harus berusaha menampilkan sikap terbaik kepada kedua orang tua. Nasihat-nasihat yang beliau berikan harus kita laksanakan sebaik mungkin. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan juga doa kepada beliau. Nah, selanjutnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu penghapus dosa besar. Yang kedua, dipanjangkan usia dan juga dilimpahkan rezekinya. Yang ketiga, Allah akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Dan yang keempat, dimasukkan ke surga Allah. Yang keempat, perilaku mulia dan sayang kepada kedua orang tua. Jika orang tua masih hidup, sebaiknya kita mengucapkan salam ketika akan meninggalkan atau menemuinya,
kelompok maju ke depan untuk perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil resume, dan setelah presentasi kertasnya dikumpulkan. Bapak tinggal dulu gak apa-apa, Bu? Iya, aku buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membaca resume dari kelompok kami, yakni tentang perilaku mulia, hormat, dan sayang kepada orang tua. Yang pertama, jika orang tua itu masih hidup, maka kita wajib mengucapkan salam saat kita meninggalkan atau menemuinya. Kemudian mendengarkan segala perkataan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Kemudian tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti hatinya ataupun menyambung ketika beliau sedang berbicara. Kemudian berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk bersekolah ataupun keperluan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergian. Kemudian jika orang tua kita telah meninggal, ada beberapa juga yang harus kita lakukan sebagai bentuk penghormatan, yakni menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Kemudian melanjutkan cerita atau cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji dari kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adam yang ditinggalkannya. Mungkin hanya itu resume dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk kelompok 3. Dan selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang resume dari halaman 11 sampai halaman 12. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kewajiban berbakti pada orang tua itu wajib hukumnya. Dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya kita sebagai anak tidak boleh berkata kepada orang tua. Berkata saja itu tidak boleh, maka yang lebih daripada kata itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, di sini kami sudah merangkum kewajiban berbakti kepada orang tua. Yang pertama, mendoakan orang tua, baik beliau masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan yang kedua adalah tidak berkata kasar. Nah, berkata saja tidak boleh, berarti selain kata dan yang lainnya yang merupakan perkataan kasar itu tidak diperbolehkan. Nah, lalu yang ketiga adalah mendengarkan nasihat yang baik dari orang tua. Ya. Lalu selanjutnya adalah memposisikan orang tua di tempat mulia. Dan kita sebagai anak wajib memposisikan orang tua kita, entah itu orang tua kita dalam keadaan baik ataupun buruk, ya. Karena seburuk-buruknya orang tua itu tetap orang tua kita, dan kita sebagai anak hanya wajib untuk mendoakan. Lalu yang kelima, meminta doa restu dalam setiap langkah, ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, maka kita wajib untuk meminta restu agar semua yang kita lakukan diberkahi dan bermanfaat bagi kita. Baiklah, demikian resume dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yang terakhir dari kelompok 2.
wabarakatuh. Kami dari nomor 2 akan menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi, keutamaan berbakti kepada orang tua diantaranya yaitu menghapus dosa besar. Selanjutnya, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Selanjutnya, akan mendapat bakti yang sama dari anak keturunan. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam surga. Sudah itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nis minta tolong kertas hasil resume kelompok 3 dan kelompok 1 yang bukan. Nanti bagi tiga. Jadi kesimpulannya adalah Islam mengenal orang tua menjadi berapa macam Mbak Tia? 2. Yang pertama, Biologis, yang kedua, rohani, dan kewajiban dan hormat kepada orang tua adalah kewajiban kita seorang anak. Dan yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu dapat menghapus dosa besar, dipanjangkan usia dan juga dimasukkan ke dalam surga. amin. Amin. Selanjutnya ada tugas dari Ibu. Iya, Bu. Bukan minggu depan. Boleh, Bu. Yang belakang rame Bu. Tak jiwa rame. Bu, dan nanti dulu. Yang ketiga ke belakang. Siapa? Danang, Bu. Maju Mas Dana nyanyi. Ayo maju dia jangan tok. Nah, lagi kegiatan yang dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Untuk besok bulan puasa libur 1 hari. Ya, Bu.